Tapi untuk kick off hari ini Asian Games Esports Qualifier PUBG Mobile Asian Games version akan langsung saja kita mulai menuju ke arah match pertama kita. Irangel, let's go! Langsung saja kita kawal kebanggaan. Let's go! Hashtag IndoPride, hashtag Timnas Day, hashtag Timnas takes my energy. Langsung digaungkan di live chat untuk kita mendukung anak-anak bangsa kita yang bermain untuk mereka meloloskan diri nanti di Asian Games Final yang ada di Aichi, Nagoya. Ini dia dengan garis pesawat yang tidak menguntungkan pastinya untuk tim Indonesia karena tadi kita sudah bahas berkali-kali mereka akan mengambil area Primos sebagai main drop zone, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan mengambil area di tol lingkar luar, nyari vehicle, tapi ada probability mereka bisa nge-clash di early dengan Kyrgyzstan. Karena kalau kita lihat itu harusnya warna kuning, itu adalah parachute dari Indonesia dekat sekali dengan Kyrgyzstan. Yang menjadi menarik di live chat buat gue adalah Federales kok nggak dipanggil bejir. Wey. Nanti dulu kita akan bahas karena Thailand mereka sudah berjibaku dengan tim Tajikistan. Ada di George Paul bagian atas tergeprek satu demi satu. Pemain-pemain dari Thailand semuanya hilang dan begitu pun kita nggak boleh sama sekali menganggap sebelah mata, tapi Boardman melakukan perlawanan yang sangat keras. Tapi Thailand, tim yang kita gadang-gadang, tim yang kita jagokan bisa lolos, mereka harus menelan kekalahan total 0 poin. Iya, sekarang dari Jordania juga mereka masih berputar-putar meliuk-liuk melihat bagaimana tailing yang mereka lakukan, menunggu momen dari tim Kazakhstan sudah melakukan satu rotasi penyeberangan karena lama banget emang tim Jordania ini ada di SMB. Ya tadi kan sempat tersorot ya ketika map reveal, dua tim yang masih ada di bagian bawah saling menunggu momen untuk melakukan penyeberangan. Dan tadi jembatannya aja keren banget dengan warna merah udah dicat jembatannya. Dengan unsur tulisan Aichi Nagoya, tapi saat ini timnas Indonesia akan berhadapan dengan Kyrgyzstan. Flyki dengan hovercraft-nya akan langsung menabrak seorang potato. Di mana dari Haikal perlu melakukan misi penyelamatan terlebih dahulu, tapi dari bagian belakang juga masih ada satu yang nyempil. Syahman sudah ditanam menjadi kotak. Xeric down, bahkan langsung ditanam kembali. Flyki masih bisa memberikan perlawanan. Oh my god, tim Indonesia kalah dalam fight-nya. Terlalu cepat, under 30 seconds mereka langsung diratakan. Walaupun tadi Rosemary ataupun Jeremy Rian berhasil dapetin satu hard kill dari tim Kyrgyzstan, Zerich, tapi secara utuh tadi memang ada satu campur tangan yang dilakukan oleh tim Kazakhstan. But at least ada satu poin yang mereka bawa pulang. Dan ya, tak boleh lagi mereka untuk coba-coba yang terlalu cepat di fighting. Namun dari tim Hong Kong terpantau cukup cepat. Nanti coba kita bedah bagaimana yang menjadi masalah dari tim Indonesia. Mereka sudah melakukan rotasi bergerak, tapi nggak salah juga sebenarnya seperempat rotasi ke arah atas dari Very Pierre. But how to attacking, how to defense, kayaknya ada salah satu vision mereka yang agak kecolongan, yang dimana Overcraft masuk begitu saja. Ketika Potato ditabrak ya sama satu hovercraft. Dan itu harusnya sih posisinya mereka posisi defense karena dari Kyrgyzstan itu ngetailing dari dari sebelah kirinya lagi sejak stage keduanya. But kita bakal melanjutkan perjalanan dari ke-10 tim yang masih bertahan, di mana dari Xiaoqia baru saja menembak menuju ke arah satu pemain Jordan, masih bisa diselamatkan pastinya. Satu area choke point yang ditahan oleh tim Jordan. Dan juga cukup ramai sebetulnya area choke point ini. Gak banyak yang ngambil area open-open. Jadi bisa dibilang tadi ketika Agus bilang Philippines dapetin spot yang enak. Dan betul mereka menjadi poros zonanya untuk sejauh ini. Prima donna banget dari tim Filipina. Punya chance paling tinggi untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner maksud gue. Tinggal bagaimana mereka how to defense dan juga awareness membaca satu sisi reason fit. Mereka udah mudah banget sih dapetin chicken. Tapi lihat juga bagaimana dari tim Jordania berhasil lepas memang dari jembatan SMB di sebelah kiri. Dan akhirnya sekarang melakukan perlawanan cukup keras ke arah dari tim Turkmenistan yang melakukan defense di area dari rumah jamur. Namun Turkmenistan nampaknya agak sedikit kebingungan mau melakukan attacking ataupun mereka melakukan manuver aja melewati sisi jembatan bawah. Karena dua tim entry-nya Jordan dan juga Kazakhstan agak sulit untuk mereka tembus. Dan ternyata bermanuvernya mereka memilih memutar ke Very Pierre pegunungan perbatasan dengan Primors. Dan memang beruntungnya adalah mereka punya hovercraft, satu vehicle yang bisa dipakai cukup lama karena dari
sisi HP barnya juga tebel banget, tapi entah kenapa mereka lebih memilih untuk turun di bagian selatan dari rumah-rumah yang sudah dihuni oleh Kazakhstan. Red League harusnya sudah sadar sih dengan adanya satu hovercraft yang lewat tuh, harusnya tadi sempat terlihat ada visualisasinya. Bahkan Turkmenistan mengirimkan seorang Chappy akan berusaha untuk nge-preview terlebih dahulu. Itu bapak-bapak. Aku baru ngomong. Ketawanya biasa aja. Ketawanya biasa aja. Terlalu ketawa ya. Iya nih, ibaratnya kayak bapaknya Leo, bapaknya dari Rian juga main bareng gitu ngelawan anaknya gitu. Nggak masalah dia pakai baju putih doang, polosan gitu loh. Jadi ya gimana ya? Kita juga bingung nih sekarang. Wah, ya akibat nih SNK U40 gimana sih? Apa-apa. Nah, itu namanya semangat juang. Betul. Semangat juang untuk negaranya. Tapi kita lihat dulu untuk dari zona ini kan stage 4 ya. 20 detik akan bergeser. That's why dari tim-tim yang ada di bagian pinggiran akan berusaha untuk nge-press terlebih dahulu orang-orang yang mereka lihat supaya kuantitas area-area yang mereka mainkan ini nggak terlalu banyak ikut campur. Bahkan dari Turkmenistan tadinya kita melihat mereka masih 4 pemain, mereka rotasi, mereka geser, tiba-tiba hanya menyisakan 1 pemain terakhir yakni Commander X yang akan membuka tembakan menuju ke arah seorang Efek, tapi tidak kena sama sekali dan harusnya memang itu menjadi kemenangan untuk seorang Efek. Oke, Efek luar biasa sekali, masih menjadi momok menakutkan juga yang memang mempunyai pengalaman bertahun-tahun untuk bermain di kancah global dan sekarang mewakilkan negaranya untuk di Asian Games. Namun setup yang dimiliki dari tim Kyrgyzstan, Efek bakal ditinggalkan sendiri saja, agak sedikit menjauh rekan-rekannya memainkan satu rotasi yang cukup cepat ke dalam pinggiran-pinggiran circle. Dan ya kita lihat nanti Efek mereka ataupun dia bakal melakukan regrouping ke arah sebelah kiri ataupun coba memantau terus dari tim Kazakhstan yang ada tepat di depan mata dia. Tajikistan hanya mengandalkan terus smoke dan memilih untuk buying time sih istilah kata gue, membiarkan semuanya fight tapi dia dapetin placement pastinya. Dan yes, Vietnam sekarang sudah melakukan agresinya ke arah Tajikistan yang akhirnya mereka sadar spot tersebut tidak nyaman untuk mereka tempati. Dan Zeus connect pelurunya menuju ke satu pemain, knockdown di tengah jalan. Tajikistan terpaksa harus meninggalkan satu pemain tersebut. Akan mengambil area mana? Ini nggak enak banget sih tempat Tajikistan. Ini udah kayak samsak tinju ya, jujur ya. Dan itu dia, sudah ada 1 peluru masuk ke Isma. Untung dia masih bisa dapetin 1 jerami. Tapi juga posisi ini belum masuk ke dalam zona. Kalau mereka nyebrang ke tempat dari Philippines, itu juga bakal ditembakin. Gak cuma Philippines yang bakal nembakin mereka, tapi dari tim Vietnam juga masih bisa melihat menuju ke arah mereka. Itu dia damage dari Boss masuk. Headshot menuju ke arah seorang anonim. 2 pemain knockdown harus diselamatkan. Entah berapa banyak smoke yang harus mereka korbankan hanya untuk menyelamatkan 2 pemain tersebut. Ya bahkan gak cuma smoke aja untuk menyelamatkan pemain-pemain mereka, namun vehicle pun juga harus banget untuk mereka selamatkan menurut gue. Karena kalau misalnya gembos semua, ya lu mau ngelakuin rotasi apa lagi? Dan ini aja baru kita katakan dari tim Tajikistan M4 bergemuruh dari seorang Bouzi, dan akhirnya Tajikistan diluluh lantakan dengan secara kompak oleh timnas dari Vietnam. Namun dari Kingdom Saudi Arabia terpelanting 1 demi 1. Granat yang cukup deras dilemparkan oleh pemain-pemain dari Kyrgyzstan, namun Mart sedikit memblokade granat-granat yang bakal dilemparkan dari seorang Efek. Lemparan 1, 2, 3, 2 RP back. Following up yang sangat manis, Efek lagi mewakilkan negaranya dengan sangat baik. Efek melemparkan lagi granat karena dapat, tapi Mart membalaskan 1 granat untuk menumbangkan Efek. Dan akan ada balasan-balasan granat lainnya juga. Follow up kembali dari Mart menuju ke arah bagian kiri. Berharap bisa mendapatkan 1 korban jiwa lagi. Ada follow up juga. Push yang dimainkan oleh pemain-pemain dari Kingdom Saudi Arabia. Maju serentak Amori dan juga Prestige akan melawan 1 pemain yang ada di belakang tank. Flyki masak granat. Kalau connect, KSA harusnya gak jadi untuk nge-push. Tapi di mana granat-granat tersebut belum memberikan efek samping yang cukup signifikan. Tapi Flyki tidak mau berlama-lama, langsung saja terobos mendapatkan 1 pemain dari KSA. Dan Flyki benar-benar disiplin, namun Warrior pun harus ter-knockdown. Flyki menjadi last man standing dari Kyrgyzstan. Yes, Kyrgyzstan coba masuk secara perlahan, tapi dari Kingdom Saudi Arabia coba masuk juga untuk melihat, meneliti 1 feed untuk mengcover 1 rekannya yang sedang terjatuh. Amori harus diselesaikan dari Flyki, memaksakan 1 poin tersebut bisa dia ambil dari tim Kingdom Saudi Arabia yang memuncaki diri dengan total 9 poin. Dan sekarang tim Filipina
Melakukan spekulasi, Baldov beruntung. Boostingan yang dia miliki menutup 1/100 HP barnya dia. Gila, itu udah tipis banget. Setipis rambut, setipis kertas, dan masih punya nyawa. Dan memang dari Baldov sendiri pun dikirimkan untuk menjaga lini belakang. That's why tadi mereka mengganggu pemain-pemain yang sedang melakukan peperangan. Bahkan langsung saja melakukan regroup kembali, sepertinya. Atau tidak, atau masih mengirimkan satu Baldov di belakang. Tapi Vietnam, sedari tadi, mereka bermain di tempat terbuka, high ground. Enak banget untuk menyerap informasi yang begitu banyak. Mereka juga tidak mau mengkontes Filipina, jelas. Karena mereka akan membiarkan Filipina melakukan kreasinya terlebih dahulu. Yes. Tempat dari Vietnam juga susah untuk dipush. Bahkan Vietnam benar-benar atau Filipina benar-benar ada di pinggiran zona. Kita bergeser menuju ke arah Jordania. Xiaocha, granatnya connect menuju ke arah seorang Ragnarok. Yoi, Xiaocha akan berduet bersama dari Menkai. Melihat Tome di balik dari Broken Shake, ataupun Shake kecil. Masih terus menghindari granat-granat tersebut. Namun lihat juga bagaimana gangguan datang dari tim Kazakhstan. Kazakhstan tidak terlalu seksi memang. Namun serangan yang mereka lakukan adalah serangan yang sangat cukup efektif. Melakukan dapatan eliminasi dan bahkan dari Tome masih mengganggu dari tim Hong Kong ini. 1, 2, 3 masih bisa dihindari dari Menkai. Cukup licin layaknya belut yang dicari malam hari. Belut dicari malam hari? Orang bukannya nyari belut siang-siang ya? Enggak, malam hari abis hujan disitulah belut bakal di center terus-menerus Menkai berdua dengan Xiaocha. Luar biasa sekali, sangat kuat melakukan defense dengan sangat rapi. Tapi yang disayangkan adalah mereka hanya menyisakan 2. Itu yang membuat pada akhirnya mereka kalah dari segi manpower. Sri Lanka nih, diam-diam loh. Masih 4 loh Sri Lanka. Dia dari tadi nggak kesorot di gudang itu mulu dan nggak ada orang yang kontes gudang dari Sri Lanka. Ajaib sekali. Malah mereka mengkontes area-area pinggiran ya kan. Dari pom bensin, dari bagian bukit. Vietnam juga sedari tadi tidak mau melepaskan bukit ini. Karena ini adalah bukit yang prime sekali. Zeus terus menjaga area compound yang sedari tadi dihuni oleh Philippines. Dan juga dari Philippines sedari tadi pemain-pemainnya belum ada yang terculik. Oke, ini bisa gue ambil kesimpulan sedikit adalah bermain lebih simple lagi. Untuk dapetin tengah, dah 3/4 circle lo amanin, dapetin compound, selesai. Dan itu yang dimainkan dari Sri Lanka kurang lebih gayanya Potato. Oke? Tapi kita lihat nanti bagaimana defense yang mereka mainkan ketika nanti tidak dapetin circle tersebut di dalam gudang. So, ya sekarang dari Vietnam lah yang masih melakukan dominasinya. Layaknya mereka bermain di Southeast Asia. Tapi sekarang dari Filipina kayaknya agak terjebak, masih agak overthink untuk melakukan pergerakan atas ataupun kiri. Karena Mart kayaknya sedikit membelenggu mereka untuk beberapa tembakan ke arah dari tim Filipina. Vietnam, kita pantau mereka akan melakukan agresif atau tidak ke arah dari Filipina. Nunggu zona sih. Nah, zonanya ke Vietnam. Jadi secara otomatis kayaknya dari Philippines harus ngebuka gebrakan menuju ke arah Vietnam. Barulah mereka bisa masuk ke bagian dalam. Tapi sedari tadi gak dapet aja openingnya gitu. Pemain-pemain dari Vietnam masih sehat walafiat. Bahkan Zeus yang memberikan press kembali menuju ke arah pemain-pemain dari Philippines. 2 knockdown membuat Fusingan pun benar-benar pusing saat ini. Sendirian saja. Temannya di belakang lagi berusaha untuk melakukan revive. Dan Zeus pastinya mendengar ada suara mobil dari seorang Fusingan. Sudah mulai diincar, sudah mulai diperas kembali. Pemain-pemain Philippines tidak berdaya saat ini. Akhirnya juga bagaimana dari tim Vietnam, Tomzi, Bowzi. Dan begitu pun dari Win agak melakukan baiting untuk pemain-pemain Filipina ini keluar dari rumah orang kaya. Tapi Bowzi tahu jelas bagaimana defense yang biasa dimainkan dari rumah orang kaya di balik dari pintu dan juga di lantai 2. Mereka terus gempur pemain-pemain Filipina. Baldov memberanikan diri sedikit keluar, tapi smoke banyak sekali untuk mereka coba buka. Tapi lihat juga bagaimana Truth the Smoke yang dimainkan dari Win membuahkan hasil. Satu pemain dari Filipina ter-take down dan akan di following up dengan granat-granat yang tidak ada habisnya, menekan pemain dari Filipina agar tergerus juga oleh Blue Zone. Sabar dari Win, tidak terlalu terburu-buru melihat notifikasi bahwa dari Filipina pun juga sudah tergerus oleh mereka. Tapi tembakan masih terus dilancarkan, serangan yang sangat kompak antara pemain-pemain Vietnam. Inilah yang kita butuhkan untuk tim Indonesia, kompak dan sabar ketika melakukan attacking. Tapi kalau kita lihat memang dari Philippines nggak akan bisa kemana-mana lagi. Yes. Vietnam menang dari segi positioning.
Mereka menang dari segalanya, bahkan dari game sense mereka pun lebih baik, di mana dari Philippines ketika melakukan penyeberangan tidak bisa berbuat banyak, tidak ada space yang diberikan dari tim Vietnam menuju ke arah Philippines. And here we go, 4 tim terakhir yang masih bertahan. Philippines masih ada 2 yang nyempil, masih selamat, Fusingan dan juga Leonilo. Mereka berhasil untuk kabur, mereka berhasil untuk nyempil, mereka mengorbankan 2 pemain, Baldova dan juga Barode. Sementara itu dari Sri Lanka, betul-betul tidak mau melakukan apa-apa, stay low aja. Eliminations mereka pun hanya 1. Dan Philippines juga ternyata harus dikunci oleh pemain-pemain dari Sri Lanka. Ini kalau misalkan kita lihat di atas kertas, ini Vietnam punya chance winner chicken dinner paling tinggi sih. Oke, karena mereka juga paling berani, Ci. Dari segala controlling, high ground, kemudian juga timing mereka juga nggak terlalu menggebu-gebu untuk melakukan serangan. Zoning outnya juga rapi karena tadi Tajikistan gitu kan. Betul. So dari Vietnam sangat deserve untuk dapetin chicken kali ini. Namun lagi dari tim Sri Lanka, mereka kayaknya benar-benar menunggu banget. Gak ada satu create a moment yang padahal dari Vietnam itu bergemuruh untuk melakukan serangan ke arah Filipina, yang padahal ada fit juga. Ketika itu fit keluar dari Filipina sudah selesai 1 demi 1 pemainnya, itu waktunya dari Sri Lanka bisa melakukan third party ke arah Vietnam. Harusnya ya, secara teori adalah seperti itu. Tapi memang dari mentality berbicara mungkin kebalikannya. Yes. Philippines yang hanya menyisakan 2 pemain saja, sedari tadi cukup keras. Fusingan akan mencoba lemparan granat pertama. Connect menuju ke arah seorang Win. Bahkan Zeus sudah mulai terprediksi kembali oleh seorang Fusingan. Ada di bagian kiri flanknya, sudah mulai terdeteksi. Tapi Zeus masih terus memberikan sebuah tembakan yang cukup efektif. Philippines hanya menyisakan 1 dan Tops pun dikirimkan untuk menjaga Sri Lanka. Dan akhirnya Sri Lanka pun juga keluar setelah berlama-lama tadi. Mereka hanya mengandalkan 1 pergudangan tempat untuk mendapatkan placement point mereka. Tapi Zeus memberanikan diri ke arah depan. Zeus langsung melakukan refleks, melakukan cloning. Tapi Fusingan benar-benar mengacak dari tim Vietnam tapi gagal. But Philippines tetap well play. Cara main mereka keluar dari compound. Alot sih, jujur parah, ya. Kayak benar-benar kelihatan banget urge to win-nya, pengen banget menang. Itu yang membuat kenapa pada akhirnya begitu alot tim Philippines. Walaupun hanya menyisakan 2. Bahkan kita tidak boleh lupa juga masih ada 1 pemain yang nyempil dari Hong Kong, yaitu Mang Kei. Masih menunggu di bagian 1 shack, tapi harusnya udah mulai terprediksi. Ada smoke, ada manusia, sudah mulai ada percobaan nades pertama. Mang Kei masih selamat, akan mengambil mobil atau tidak, atau malah maju tak gentar saja. Tapi kalau dia keluar dari mobil ini pun akan dihantam oleh Sri Lanka dan dihantam juga oleh Vietnam. Gila. Sri Lanka tidak terlalu seksi, dapetin 1 eliminasi doang. Tapi bagaimana placement yang mereka dapatkan, yaitu 6 poin. Total dari placementnya jadi sama eliminasi jadi 7. Luar biasa Sri Lanka. Poin yang sangat penting untuk mereka dapetin di awal-awal. Lagi, ini anomali yang tidak kita ketahui asal-muasalnya dari mana. Namun, secara gameplay, klasik. Lo drop zone, loot, ini tengah circle, dar, selesai. Tunggu momen lihat kanan-kiri, dapet tuh dari S Dominator. Iya, grading dia di gudang. Tapi emang gudangnya itu sendiri pun juga bukan tempat yang enak buat di-push. Lu push juga lu akan dihantam sama orang-orang lain kan. Benar. That's why dari Sri Lanka main counterplay aja, gue ambil tempat yang paling gak enak deh, yang orang gak bakalan pengen nge-push. Iya, tapi dari rumah sebelah emang sebenarnya bisa juga tadi dari Hong Kong. Bisa. Untuk lebih distraksi lebih kuat. Cuma Hong Kong ini juga punya timing yang sangat baik, awareness-nya. Namun kita lihat bagaimana Sri Lanka bisakah melakukan beating full karena dari tim Vietnam. Sejauh ini kalau kita lihat dari snowball effect pastinya udah dipegang oleh Vietnam. Sedari tadi mereka menembak, sedari tadi mereka terus mengacak-ngacak, mengobok-ngobok lawan yang ada di depannya. Bahkan saat ini Sri Lanka yang akan menjadi target sasaran berikutnya. 1 pemain, 2 pemain sudah ditanam, hanya menyisakan Destro dan juga Dila. Destro menembak angin, tidak kena siapa-siapa. Dan juga dari Vietnam, disiplin banget, respect banget menuju ke arah lawannya. 1 kembali berhasil didapatkan, last man standing dari Destro yang langsung dihantam, dimakan habis oleh tuan rumah Vietnam. Langsung mengamankan winner chicken dinner pertamanya.